Hai, saya Rival. Selamat datang di Segara Book Tutorial. Segara Book adalah aplikasi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas petambak udang. Kita membawa seluruh keperluan proses budidaya udang ke dalam aplikasi, baik itu pencatatan, baik itu melakukan analisa, dan laporan. Ya, yang biasanya sebelumnya itu dilakukan secara konvensional, dilakukan pencatatan di kertas, di papan tulis, ataupun di Excel. Jadi akan kesulitan jika ingin mencari data pada tanggal tertentu ataupun pengaruh pada kualitas air di tanggal tertentu. Jadi menyulitkan dalam melakukan pencarian tersebut. Nah, dengan Segara Book itu akan mempermudah dan mempercepat dalam melakukan seluruh proses tersebut. Gitu. Nah, di Segara Book ini terdapat dua versi, itu ada versi website dan juga versi Android-nya. Nah, perbedaannya tidak ada seluruh fitur di website, ada juga di mobile. Hanya perbedaan di tampilan gitu. Jadi bagi owner, manager yang biasanya melakukan monitoring ataupun evaluasi, kita sarankan untuk membukanya di tampilan website karena tampilan lebih besar, jadi data yang ditampilkan lebih enak untuk dilihat. Nah, sedangkan di mobile itu kita peruntukan khusus untuk teknisi, orang lab, gudang, dan lain-lain yang melakukan input rutin dalam setiap harinya. Dengan begitu mereka bisa inputnya cepat karena mudah di handphone gitu ya. Oke, nah yang pertama untuk melakukan instalasi dan setup tambak di Segara Book itu cukup mudah ya. Untuk di Android itu bisa masuk ke Play Store ya, di handphone maupun di sininya di website itu bisa dicari Segara Segara pilih Segara Book. Nah, ini adalah aplikasi dari Segara Book untuk Android. Ya, tinggal diinstal aja, setelah itu akan selesai. Lalu untuk di website, teman-teman bisa buka segara.id, lalu klik tombol Get Free Access. Nah, di sini akan diarahkan ke website Segara Book seperti ini. Baik, pertama-tama, nah setelah teman-teman install Segara Book di Android, itu tampilannya akan seperti ini ya. Jadi berikut ini adalah tampilan yang handphone, ini yang website ya, ini Android. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan registrasi, daftar di sini, ini menggunakan nomor handphone. Nah, di sini ada verifikasi email, tapi teman-teman bisa skip ya. Lalu akan langsung ditampilkan halaman untuk memulai dari Segara Book. Nah, lalu klik Get Start sini. Kita masukkan tadi login akun yang sudah dibuat. Oke, akun Segara Anda sudah berhasil dibuat, akan tampilan di mobile akan seperti ini. Kita coba login di website. Nah, berikut adalah tampilan saat tidak ada farm yang terdaftar di website. Nah, berikutnya kita coba tambahkan tambak di mobile, di Android. Nah, di sini akan masuk nama tambak, misalnya Sumbawa 1. Masukkan kotanya Sumbawa. Lalu pilih lokasi tambak. Di sini akan diarahkan ke Maps. Nah, user bisa langsung mencari lokasi tambaknya ada di mana. Tuh ya. Oke, saya arahkan ke Sumbawa.
ini, lalu simpan. Nah, akan muncul maps di sini. Lalu selanjutnya di sini masukkan nama kolam A1, nama bloknya A, luas kolamnya 2500, jumlah anconya 4. Nah, sini langsung klik tambah data, akan masuk A1. Nah, kalau ingin menambahkan kolam kedua, masukkan A2, bloknya A, luas kolamnya 500, anconya 4, add lagi. Nah, sini berarti ada 2 kolam yang terdaftar. Lalu klik selanjutnya. Nah, di sini di tiap tambak itu dapat ditambahkan user, ya, bisa ditambahkan seperti teknisi, orang lab, orang gudang, owner, manager, dengan masukkan emailnya. Di sini misalnya saya menambahkan email teman saya. Pastikan email di sini sudah pas diklik emailnya, diketik, dia muncul list seperti ini ya. Jadi akunnya udah harus daftar dulu di Segarabook. Nah, jika emailnya belum terdaftar, ini nggak akan muncul seperti pilihan ini, dan email tersebut nanti yang ditulis email di sini akan masuk, dikirim emailnya dan akan diminta untuk melakukan registrasi. Gitu. Nah, setelah dipilih, di sini ada pilihan akan memberikan akses user ini ke mana, ke anggota atau sebagai manajer. Kalau di anggota, kita bisa pilih apakah dia bisa edit atau hanya melihat. Nah, di sini saya pengen kasih akses untuk melihat aja blok A, jadi user ini nggak bisa edit di blok A. Lalu klik tambah data. Nah, di sini akan masuk. Nah, jika dia manajer, bisa pilih langsung aja manajer, lalu save gitu. Oke, sudah masuk, saya klik selanjutnya. Nah, otomatis tambak akan terbuat seperti ini, akan muncul, dan kalau di website kita refresh, dia akan muncul juga seperti ini. Dan jika dilihat ke dalam, di blog, ini akan ada tampilan blognya, terus ada aktivitas sini, ada gudang, ini pengguna, ya, daftar usernya. Lalu di sini saya coba tambahkan blok, caranya klik tombol di sini, blok B, save, berhasil. Nah, di aktivitas tuh akan muncul seperti ini, ya, blok B is created. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan di tambak ini akan masuk ke activity tadi. Nah, di sini nambah blok sudah, lalu kita bisa edit bloknya dengan cara klik tombol di bawah kanan ini, terus klik perbaharui, saya ganti jadi blok C, ya, berhasil. Ataupun saya mau delete bloknya, klik hapus, dia akan terhapus seperti itu. Nah, berikutnya kita coba masuk ke kolam, caranya klik bloknya. Nah, di sini akan muncul menu kolamnya, ada A1, A2, lalu ada detailnya. Itu. Di sini masih tertulis tidak ada siklus. Nah, berikutnya kita akan coba buat siklus baru dengan pindah ke home, lalu pilih di aksi menu ada mulai dan akhiri siklus, pilih blok A, diklik, lalu di sini kita masukkan tanggal awal siklusnya, tanggal 2 Agustus misalnya, mulai siklus. Otomatis dia akan berubah statusnya. Oke, dia siklus sudah mulai. Nah, setelah siklus ini mulai, dia akan fitur-fitur seperti input air, poles air, itu bisa dilakukan. Ya, anco sampling itu setelah siklus baru bisa dilakukan. Ya, sebelum siklus beberapa aksi itu tidak bisa dilakukan. Baik, berikutnya siklus sudah berjalan. Nah, bagaimana untuk mengubah jika salah input tanggal siklusnya? Nah, bisa masuk ke farm-nya, pilih bloknya, lalu di sini pilih detail, dan di sini ada tombol sebelah kanan atas setelah siklus, diklik, pilih perbaharui. Nah, sini kita set jadi tanggal misalnya 3 Agustus, simpan data. Nah, di tanggal siklusnya otomatis berubah seperti itu. Lalu berikutnya
bagaimana caranya untuk mengakhiri siklus ya. Nah, sama caranya seperti mulai siklus, masuk ke aksi menu, terus pilih bloknya. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan untuk mengakhiri siklus. Di dalam blok ini kan terdapat banyak kolam. Nah, jika ada salah satu kolam yang belum di total harvest, itu nggak bisa diakhiri siklusnya. Jadi pastikan sebelum diakhiri siklus, semua kolam di dalamnya itu dalam keadaan siap tebar, dalam keadaan sudah di total harvest semuanya. Nah, jadi pas diklik dia akan muncul seperti ini. Ya, lalu klik akhir siklus. Seperti itu. Baik, sekian video untuk kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.